dibuang di area ini, dekat jalan ini, dan ditemukannya setelah membusuk dan sudah mau menjadi tulang. Oke, ikuti terus kisah Dobono, kita akan mengungkap misteri-misteri lainnya. Sering tercium aroma bau bangkai dan bau busuk yang menyengat di sepanjang jalan ini. Jalan ini adalah jalan besar yang sering dilalulangi oleh pemudik yang berasal dari arah Jakarta menuju arah Jawa. Banyak mitos-mitos yang beredar di kalangan warga sekitar tentang pembuangan mayat dan sesosok wanita yang menjadi sorotan cerita di wilayah tersebut. Kita simak ceritanya. Kalau kata orang-orang yang sering lalu lalang di situ, katanya banyak kejadian kecelakaan ya Pak ya? Ya memang dulu ada, sebelum jalan dibagi dua, Oh, masih satu jalur? satu jalur. Iya, iya. Kalau sekarang kan dibagi dua, Bagi dua, iya. jadi nggak mengurangi lah bahaya. Iya, betul Pak. Iya. Tahun berapa itu Pak? Sekitar tahun berapa itu? Kalau jalan dibagi dua tahun berapa tuh lupa saya tuh. Tadinya mah sering kecelakaan tahun 67, 87-an lah. 87 ya Pak ya? Iya, 87 dah. Itu gelap ya Pak, situ Pak ya? Ya begitu dah. Itu kalau kecelakaan hampir setiap hari apa biasanya tuh apa Pak? Mobil, motor? Yang kebanyakan mobil. Mobil ya? Pernah Pak ada yang sampai parah gitu Pak, yang meninggal parah gitu banyak? Langsung rusak di situ banyak, Langsung meninggal di situ di tempat? di tempat. Hampir setiap hari tuh Pak ya? Enggak, enggak sebulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali, enggak setiap hari. Setiap hari. Iya Pak. Kalau untuk apa istilahnya itu jalur itu memang yang paling nikung di situ dong Pak ya? Situ nekungnya di situ. Ya memang kalau omongan orang mah kebanyakan lebih daripada kurang. Iya. Kadang-kadang katanya jalan jadi dua. Jalan jadi dua, jadi nggak kelihatan Jadi gitu nggak Pak ya. kelihatan. Memang banyak mobil nyebur. Nah, itu rawa di sebelahnya itu Pak. Itu emangnya sawah, bukannya rawa, nggak ada rawa, sawah itu. Yang sebelah, yang kalau dari sini sebelah kiri. Sebelah kiri. Oh, yang iya. Sekarang jadi bulakan itu Pak ya. Nah itu ada sawah itu. Sawah. Kalau belum hari ngomongnya kali sama kalenan. Iya. Sebelah kiri yang terjadi kebanyakan sebelah kiri. Kalau dari sini. Itu kadang tuh pengendara suka atau jalan kayak jadi dua Dari gitu dua ya. nyebur situ. Iya. Kebanyakan mah terjadi banyaknya mah bis. Bis. Yang terjadi banyakkan bis. Iya Pak. Terima kasih Pak apa informasinya. Ya mudah-mudahan orang-orang yang di sekitar situ selalu waspada ya Pak ya, jalan pelan-pelan biar tidak terjadi kecelakaan Amin. yang Sekarang, merugikan banyak orang ya Pak ya. sekarang semua kurang. Karena jalur udah dua ya. Yang jalan mah dari situ sampai Lote, Lote. Oh iya. Pilar Ya. yang banyak bahaya. Bahaya. Udah lurus, belok lurus gitu Pak ya. Ya, ada tikungan atau di bundaran tuh, Grand City itu sama, Iya. parah juga. Mudah-mudahan pada Sama di depan kecamatan tuh. itu lurus jalan ya Pak ya. Lurus, tapi kalau udah di Mangsa di situ, ya gampang. Pun bungur situ nabrak. Mobil jeep tuh habis, 4 orang mati langsung. Di situ juga nggak kemana-mana. Ya Pak. Udah, Terima kasih Pak. Itu tambahan Beritanya ya. Itu tambahan. Mudah-mudahan selamat Pak di sana Pak, orang-orang pada waspada, jangan ngebut-ngebutan dan selalu dalam lindungan Allah ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Ceritanya. Amin. Oke Ki, kita sudah sampai di salah satu TKP. Ya, di salah satu di sini ada. Sekarang kita udah sampai di TKP nih. Nah, sekarang kita mau ngapain kira-kira? Ya, ini kan menurut cerita tempat ini itu
tempat yang dijadikan lokasi pembuangan, katanya ceritanya dari juga di depan kan jalan raya tadi ya, itu sering terjadi kecelakaan. Banyak yang cerita di tikungan itu tuh sering banget terjadi kecelakaan, yaitu biasanya bis-bis ya, nggak sedikit juga kendaraan bermotor. Nah, kita di sini saya mencoba untuk seperti biasa ya, kita akan melakukan rekonstruksi goib. Nah, di sini juga sudah ada sahabat kita ya, mediator kita yaitu namanya Teh Uyuy ya. Oke, Teh Uyuy ini akan menjadi mediator kita. Nanti juga bantu gue nih, Bang Nikoy, untuk hipnotis agar prosesi rekonstruksi goib ini bisa kelihatan nyata dan si Teh Uyuy ini bisa meresapi kejadian per kejadian. Oke, baik teman-teman sekalian, jikalau teman-teman masih belum tahu apa itu rekonstruksi goib, jadi saya akan jelaskan sedikit bahwa rekonstruksi goib bukan kesurupan. Ya Bang Niko ya, bukan kesurupan, ini hanya pandangan secara goib saya melihat suatu kejadian di suatu tempat. Dengan supranatural ya? Betul. Jadi saya akan coba untuk melihat secara supranatural, kemudian saya akan membisikkan secara goib kepada mediator kita. Ya, jadi nanti mediator kita dengan dibantu Bang Nikoy menggunakan hipnotisnya akan mempraktekkan detik-detik atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat tersebut. Kalau di lokasi ini, saya coba untuk menggambarkan bagaimana penglihatan saya berkaitan dengan misteri pemerkosaan salah satu gadis yang baru datang dari desa. Ya, begitu kita akan coba langsung melakukan rekonstruksi goib. Teman-teman, saya akan coba untuk melakukan membisikkan secara goib kronologi per kronologi apa yang saya lihat secara mata batin kepada mediator kita Teh Uyuy. Jadi simak terus, fokus, harap situ. Tarik nafas, pejamin mata. Gaibnya. Sekarang lebih detailnya coba Ki ceritain apa aja sih yang tadi dilakukan si narasumber Teh Uyuy. Oke. Jadi teman-teman sekalian, tadi kan sudah ada juga penjelasan ya. Si wanita ini adalah wanita desa. Dia menurut apa yang saya dapat, bisikan yang saya terima, dia itu datang ke Cikarang, ke daerah Cikarang, untuk mencari itu adiknya yang katanya merantau di sini. Dan itu ndelala pada saat itu dia sampai di terminal, turun, itu adiknya nggak ada, yang tadinya mau jemput. Dan akhirnya ketemu seseorang mungkin ya. Betul, ketemu seseorang yang tadi seperti yang digambarkan di prolog, ketemu seseorang yang katanya itu tahu alamat yang mau dituju ceritanya. Nah, tapi si laki-laki ini, si orang yang coba untuk ceritanya awalnya katanya mau membantu dia mencari alamat, itu mengajak dulu ke rumahnya atau ke tempat tinggalnya, yang alasannya adalah katanya tempat alamat yang dicari sama si perempuan ini itu jauh, jadi perlu ke rumah dulu, istirahat dulu, baru nanti berangkat, nanti dipinjamkan motor katanya, nanti diantarkan ke alamat adiknya si perempuan. Nah, nggak tahu bagaimana ya, akhirnya si perempuan ini mau diajak ke tempatnya, ikutlah dia. Di sana dia sempat bertamu,
sempat makan, sempat dikasih minum dan sebagainya gitu ya. Itu saat kondisi itu dia sampai di terminal itu sebenarnya sore, sudah mau hampir maghrib. Jadi sampai ke lokasi si laki-laki tersebut itu sudah hampir malam, Nah, ketika dia bertamu, ketika dia nyantap makanan dan minuman, tiba-tiba tidak disangka itu ada orang yang membekap dia dari belakang. Jadi bisa dipastikan gambaran bisikan yang saya terima adalah dia itu tidak istilahnya bisa dibilang bukan hanya satu orang yang ada di rumah itu. Bukan hanya ada satu laki-laki. Iya. 3 atau 5 ya. Bisa itu kalau untuk gambarnya saya tidak jelas, tapi yang jelas bisikan itu mengatakan bahwa sekitar ada lebih dari satu. Kemudian dia dibekap. Ya. Dibekap dan mereka melakukan tindakan yang sangat biadab. Mereka melakukan tindakan pemaksaan, ruda paksa, diperkosa si perempuan ini dari Zaini sampai itu menurut bisikan yang saya pahami sampai 2 malam disekap itu. Sampai 2 malam, kemudian dan akhirnya sudah tidak kuat lagi dan si perempuan ini tinggal dunia. Dan apa hubungannya dengan tempat ini? Mayatnya dibuang di area ini, dekat jalan ini, dan ditemukannya setelah membusuk dan sudah menjadi tulang. Jadi sulit sekali untuk diidentifikasi pada saat itu. Dan si perempuan ini menyampaikan pesannya seperti itu, supaya ya kita mudah-mudahan si perempuan ini Pulan bin Pulan diterima di sisinya. Untuk itu mari kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya begitu Bang Niko. Oke, jadi ceritanya seperti itu. Oke, mungkin kita udahin dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.